Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Welcome back to channel Brother Akhirat, mengupas tuntas cerita kehidupan masyarakat luas sehari-hari. Minggu lalu kita sudah podcast seorang wanita yang kuat dalam edisi single parent. Kali ini kita kedatangan narasumber yang betul juga sama-sama kuatnya. Nah, tapi sekarang dia sudah not single parent, jadi dia mantan single parent. Langsung saja kita perkenalkan narasumbernya yang sudah hadir di depan saya. Assalamualaikum, dengan Mbak siapa? Ya, waalaikumsalam, dengan saya Irma, biasa dipanggil Ima. Oh, dipanggil Ima ya. Mbak Ima, saya akan melontarkan beberapa pertanyaan ke Mbak Ima. Sebelumnya saya mau tanya-tanya profil Mbak Ima dulu. Mbak Ima kelahiran di mana? Saya kelahiran Makassar dan besar di Makassar. Oh, jadi Mbak Ima kelahiran Makassar dan besar di Makassar. Jadi salah satu putri daerah ya. Oke. Mungkin saya mau tanya-tanya dikit tentang hobi Mbak Ima. Ya, boleh. Yang Mbak Ima senangi saat ini apa, dan kebiasaan-kebiasaan kemarin? Hobi saya senang sekali jalan-jalan, tapi paling senang itu makan tidur. Makan tidur sambil jalan atau pada saat di rumah? Makan tidur saja, kalau jalan-jalannya nanti di sana. Gitu. Oke, sahabat. Jadi hobi Mbak Ima ini dia lebih senang makan tidur, kalau pantasan badannya agak. Oke, hobinya jalan-jalan, kalau di rumah makan dan tidur, traveling juga ya. Ya. Nah, seperti saat ini, sahabat, yang sudah saya janjikan ke sahabat semua, biasanya kita podcast di dalam studio, kali ini kita podcast di outdoor dengan pemandangan yang indah. Saya dengar-dengar juga Mbak Ima suka main film. Ya, suka dan memang dari dulu. Dari dulu? Tapi maksudnya mungkin baru sekarang ada yang ajak-ajak, jadi ikut-ikut. Oh gitu. Sejak berapa lama Mbak Ima terjun di dunia entertain? Kayaknya baru tahun lalu. Oh, cuman keinginan itu dari kecil. Dari kecil. Biasa ngomong sendiri di kamar, menangis-menangis sendiri, acting biasa gitu ya. Oh gitu. Jadi memang sudah dari kecil terinspirasi ingin adu bakat acting ya di dunia entertain. Tentunya di film. Main film sudah ada berapa film yang Mbak Ima terjun langsung? Baru satu, dan itu Izinkan Aku Menikah Lagi. Izinkan Aku Menikah Lagi. Ya. Wow. Memang podcastnya kayaknya kena tentang kehidupan masyarakat luas saat ini. Oke, membahas soal single parent ini Mbak. Saya mau bertanya tentang perjalanan Mbak Ima menjalani hidup single parent. Kemarin Mbak Ima menjalani hidup single parent itu ada berapa lama? Lumayan, hampir 10 tahun. Subhanallah, 10 tahun ya. Mungkin bisa Pembicara ekor kali. lumayan lama, tapi masih banyak yang lebih lama kayaknya. Iya. Bisa menceritakan sedikit gimana perjalanan hidup Mbak Ima selama menjadi seorang single parent waktu itu selama hampir 10 tahun. Ya, buat saya single parent ya, suka dukanya itu ya ada manis, pahit, dan ya mungkin kebanyakan orang ya tidak ada yang menginginkan single parent ya. Tapi sudah takdir, dan alhamdulillah saya bisa membesarkan anak sampai saat ini dengan 2 anak tanpa bantuan dari mantan suami. Subhanallah, Masya Allah. Mungkin bisa Mbak Ima kasih masukan buat sahabat di luar sana gimana caranya menjadi seorang single parent yang kuat sampai saat ini dan bisa menghidupi anak-anak. Ya, kita harus kuat ya. Kan mungkin di luar sana banyak orang yang berpikiran single parent itu mungkin tidak baik. Tapi kita cek aja, selama kita nggak makan dari dia dan kita nggak hidup dari dia, ya kita cek aja, jalan-jalan aja sendiri, hidup-hidup kita sendiri yang ngurus anak-anak kita.
Walaupun ada cibiran-cibiran yang nggak baik, ya mungkin saya abaikan saja. Itu yang membuat saya kuat dari godaan orang yang bilang single parent itu ini begitu ya. Saya tetap kuat dengan adanya seperti saya kuat. Oh gitu ya. Jadi tetap kuat Ya. untuk menjalani. Ya harus strong dong. Strong. Karena kalau tidak strong Tentunya. nanti anaknya gimana? Nah, tentunya tidak luput dari doa-doa, Iya, betul. minta perlindungan dan petunjuk oleh Allah Salah Subhanahu wa satu yang Ta'ala. utamanya. Masya Allah. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Mbak Ima. Setelah strongnya Mbak Ima menjalani kehidupan single parent waktu itu, Mbak Ima bekerja di mana? Sempat saya down. Tapi karena anak yang bikin saya kuat. Dan pada saat itu ada panggilan ke Taiwan. Ya alhamdulillah, nggak pernah membayangkan kalau akan keluar negeri ya. Ya saya ambil itu aja, job itu selama 3 tahun lebih saya kerja di Taiwan. Taiwan ya. Berarti pintar bahasa Taiwan. Alhamdulillah, ditentian lah. Tentela itu menjual kue tela maksudnya. Bukan, sedikit-sedikit. Oh gitu sedikit. Tentela sedikit-sedikit. Wow, luar biasa banget, sahabat. Mungkin bisa sedikit kasih kata-kata buat saya untuk bahasa Taiwan. Boleh, boleh. Itu mencesai. Oh tunggu dulu, saya tahu jawabannya artinya itu. Ayo apa? Lebih ganteng saya daripada Tewinsa katanya. Ampun dah. Mantap sahabat. Jadi narasumber kita hari ini seorang mantan single parent yang strong banget. Hampir 10 tahun dia menjadi single parent dan dengan kekuatan doa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa menjalani hidupnya dan membesarkan beberapa anaknya sampai saat ini. Saya mau tanya lagi Mbak Ima, apa yang Mbak Ima rasakan ketika mendapatkan masalah dalam rumah tangga waktu itu? Maksud saya perasaan Mbak, ya. Terus gimana supaya Mbak Ima bisa menjadi strong Ya. melewati itu semua? Perasaan saya mungkin hancur ya, hancur berkeping-keping. Kayak gitu ya. Ya semua orang mungkin kalau merasakan seperti itu pasti ya seperti saya, nggak ada yang tidak mungkin dan nggak ada yang senang dengan hal seperti itu. Tapi karena melihat anak dan saya berpikir masa depan saya masih panjang, bukan cuma sampai di situ. Saya bangkit dengan teman-teman saya yang ada di samping saya selalu mensupport saya hingga saya sampai saat ini tetap kuat. Betul. Masya Allah sahabat, luar biasa sekali. Karena di luar sana belum tentu kita bisa menjalani kehidupan yang dijalani sama Mbak Ima. Intinya ketika kita mengingat Allah, insya Allah semua permasalahan hidup kita, apapun serendah apapun titik permasalahan kita, ketika kita mengingat Allah, insya Allah bisa terlewati semua. Oke, next pertanyaan Mbak Ima. Saya dengar kan sekarang sudah Menikah. bersama lagi, ya menikah lagi. Bisa ceritakan sedikit kebahagiaan itu? Alhamdulillah, kebahagiaan ini mungkin saya rasakan ya nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Alhamdulillah. Sedikit aja ceritakan. Saya ketemu dengan suami di media sosial, Di mana itu? utamanya di FB ya. Di Facebook ya. Ya saling bertukar cerita, pengalaman ini itu ya. Setelah itu ketemu di Makassar, lalu dia mengajak saya untuk menjalani kehidupan yang baru. Alhamdulillah. Jadi berapa lama durasi waktu saling kenal di media sosial? Ya lumayan 2 tahun. Nah, tapi alhamdulillah setelah itu dia menghalalkan saya dengan di depan orang banyak, orang tua saya ya. Alhamdulillah kebahagiaan itu mulai lagi kita dari nol dan
insya Allah dia yang terbaik buat saya dari Allah. Masya Allah. Sahabat, jadi ketika kita berada di titik jenuh paling bawah, jangan lupa untuk terus bersyukur, berdoa, meminta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti narasumber kita kali ini, hampir 10 tahun menjadi seorang single parent, dia berdoa terus, minta terbaik untuk diri dan keluarganya. Akhirnya ketemu dengan jodoh yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini saya dengar lagi hamil. Iya, Udah berapa alhamdulillah. bulan? Sudah 6 bulan. Alhamdulillah. Doain ya, mudah-mudahan dirinya Amin. cewek. Tapi kalau saya lihat wajahnya Mbak Ima, Jangan ngomong. Menjatuhkan selera. Oke, mungkin sebelum kita tutup podcast hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang mungkin Mbak Ima ingin sampaikan ke sahabat-sahabat di luar sana, bisa silakan. Pesan-pesan buat teman-teman yang ada di luar sana ya. Buat saya mungkin kalau ada yang pernah mengalami nasib sama seperti saya ya, kita nggak usah mikirin apa kata orang. Kita jalani hidupnya saja. Kita toh orang bukan dia yang membiayai kita, bukan dia yang menghidupi kita. Tetap jalani walaupun apa itu pahitnya kehidupan kita. Tuhan pasti adil. Dia tahu mana yang baik buat kita dan mana tidak buat kita. Oke. Sekian dulu podcast Brother Akhirat edisi hari ini. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya, tentunya bersama saya Andrika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ima. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap